Saya ucapkan terima kasih sudah subscribe dan share link video ini, dan selamat datang di Sidik Edutainment. Jangan lupa untuk dukung kami, dukung untuk pembuatan video pembelajaran ini dengan subscribe dengan cara seperti itu dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, semoga sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk pembelajaran yang pertama, Nabi Muhammad SAW panutanku, di kelas 3 semester ganjil atau semester 1 kurikulum 2013. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita terapkan dulu adab belajarnya. Yang pertama, silakan sebelum belajar berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, silakan kita membaca basmalah yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita baca doa belajar. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma, amin. Semoga anak-anakku semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Gunakan bahasa yang sopan dan singkat ketika di grup WA. Dan terakhir, selesai belajar ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita mulai pelajaran yang pertama, Nabi Muhammad SAW teladanku. Ada dua sub, yang A, sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW, yang B, sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nah, apa sih itu percaya diri? Nah, apakah anak-anak sudah tahu? Sudah kenal dengan percaya diri? Apa ya? Percaya diri adalah keyakinan akan kemampuan diri sendiri dan berpikir positif sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Nah, ketika anak-anak percaya diri, maka anak-anak akan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Anak-anak harus punya keyakinan bahwa dalam melakukan segala sesuatunya itu pasti bisa. Yakin pasti bisa. Apapun pekerjaannya, apapun tugasnya, atau apapun yang anak-anak lakukan, harus merasa percaya diri supaya kita bisa menyelesaikan masalah apapun atau tugas apapun dengan baik. Seperti halnya teladan kita Nabi Muhammad SAW, dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Tentu anak-anak pasti tahu bagaimana perjuangan Nabi dalam menyebarkan agama Islam ketika awal Islam di Mekah. Nah, banyak yang tidak bisa menerima Islam, bahkan mencaci maki Nabi hingga disakiti ataupun diberikan siksaan oleh orang-orang lingkungannya. Tentu itu tidak mudah, tapi Nabi tetap percaya diri bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu, yang diberikan oleh Allah adalah sesuatu yang benar, sehingga Nabi Muhammad SAW percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Dan dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh umatnya, bahkan hingga saat ini pun kita masih dapat menikmati ajaran-ajaran yang beliau ajarkan. Sudah berapa ratus tahun yang lalu kita masih bisa menikmati ajaran-ajaran yang beliau sampaikan. Itu tidak mudah, lagi-lagi tidak mudah. Nabi melalui banyak rintangan, banyak tantangan, tetapi Allah memberikan jalan, dan sikap percaya dirinya Nabi Muhammad membawanya menyelesaikan tugas kenabian. Nah, Nabi pun juga menyuruh kita untuk selalu percaya diri. Orang yang percaya diri itu selalu menghargai kemampuan dirinya sendiri. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Mari anak-anakku semua bangun rasa percaya diri anak-anak. Jangan merasa minder, jangan merasa tidak bisa, tetapi harus sebaliknya. Kamu harus merasa bisa, kamu yakin pasti bisa mengerjakan tugas, mengerjakan perintah orang tua. Pokoknya kamu harus percaya diri.
pasti Allah akan memberikan jalan untukmu. Baik, di sini ada gambar. Nah, ada seorang siswa yang berani maju ke depan. Itu pun juga bentuk keberanian dan juga percaya diri. Di depan kelas, anak-anak menyampaikan pendapat, bertanya kepada Bapak Ibu guru, kemudian menjawab pertanyaan Bapak Ibu guru. Nah, itu juga merupakan bentuk dari rasa percaya diri ya. Sudah mengenal berarti ya, sudah tahu ya apa itu percaya diri, dan rasa percaya diri itu harus diterapkan dalam keadaan apapun ataupun berada dimanapun, baik di rumah, di sekolah, ataupun juga di lingkungan rumahmu ketika bermain dengan teman, dan sebagainya ya. Baik, nah mari kita bernyanyi. Judulnya Percaya Diri, lagunya Dua Mata Saya ya. Dua mata saya, nah itu nadanya. Tapi liriknya diganti nih dengan percaya diri. Jadi seperti ini. Bisa nanti anak-anak tirukan ya. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Ya, seperti itu ya. Maaf ya kalau kurang bagus, bukan penyanyi Pak Guru. Baik, itu silakan bisa anak-anak tirukan, bisa anak-anak coba di rumah ya, supaya kita lebih percaya diri. Kalau orang percaya diri pasti banyak teman-temannya ya, dan juga kita bisa mantap, bisa teguh dalam pendirian, dan rasa percaya diri itu banyak manfaatnya ya. Baik, selanjutnya materi yang kedua itu tentang yang B, sikap mandiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu mandiri? Nah, anak-anak pun harus bisa mengenal apa itu mandiri ya. Mandiri itu adalah sikap kita mengerjakan segala sesuatunya dengan sendiri. Nah, tentu dengan kerja keras, kejujuran, disiplin. Nah, kita lakukan itu secara mandiri. Dan tentu Nabi Muhammad SAW juga mencontohkannya. Bahkan sejak kecil hidup mandiri. Beliau nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan orang yang pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pernah mendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang pada keluarga dan semua orang. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah ikut berdagang bersama pamannya, yaitu Abu Thalib, ke negeri Syam ya. Jadi ketika kecil sudah berani, sudah mandiri untuk bisa ikut berdagang bersama pamannya. Inilah yang patut kita contoh, bahwa kita ataupun anak-anak semua sudah harus mandiri, makan mandiri ya, sudah makan sendiri, mandi pun sudah harus sendiri. Nah, pakai baju sendiri, terus apa lagi ya, makan tidak disuapin terus, tetapi sudah makan sendiri dengan adab makannya yang baik. Tidur juga sudah tidur sendiri, tidak harus ditemani sama orang tua ya, seperti itu ya. Ketika anak-anak sudah bisa menerapkan hidup mandiri, anak-anak akan menjadi orang-orang yang pekerja keras, disiplin. Nah, itulah manfaat dari sikap kita, yaitu sikap mandiri ya. Dan ada contohnya nih, ada gambar. Ini siapa ya? Nah, baik, memakai seragam sekolah sendiri, memakai kaos kaki sendiri, memakai sepatu sendiri, merapikan kamar tidur. Nah, itulah contoh-contoh, banyak kita melakukan contoh-contoh di dalam kehidupan kita tentang kemandirian. Lalu ada contoh lagi, gambar berangkat sekolah pun sudah tidak perlu ditemenin sama orang tua.
sudah berani dan juga mempunyai sikap mandiri berangkat dari rumah, tidak perlu ditemani orang tua. Kemudian setelah makan, setelah makan kan piringnya kotor, siapa yang nyuci? Bapak ibu ya yang nyuci ya. Ya kamu anak-anak belajar mandiri dengan mencuci piring habis setelah makan, setelah minum selesai kamu cuci piring sendiri ya. Kemudian merapikan, ada contoh lagi nih, merapikan buku. Merapikan buku juga secara mandiri ataupun belajar ya, itu juga bisa anak-anak semua lakukan. Jadi banyak contoh ketika di kehidupan ini anak-anak untuk belajar mandiri. Yuk kita mulai hari ini, yang masih belum mandiri, ayo kita memiliki sikap atau menerapkan sikap mandiri kita dalam keadaan apapun, baik di rumah, di sekolah, ataupun di semua lingkungan. Oke, siap ya? Mau ya? Ya, baik. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan ayo terapkan sikap percaya diri dan juga mandiri. Kita contoh Nabi Muhammad SAW ya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.